Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada, baik yang saat ini gagal bayar pinjol legal maupun ilegal, ojo kendor ya. Tetap pelihara semangat kalian, jaga stabilitas mental Anda semua. Agar situasi gagal bayar seperti ini tidak menakutkan. Seperti monster yang kebanyakan orang menganggap monster yang hidup. Ya, ketika kalian gagal bayar. Nah, kali ini saya akan bahas terkait masalah DC pinjol. DC pinjol itu fiktif. Nah, kok bisa ya? Statement DC pinjol fiktif, kita lihat. Dan kita kupas siapa itu DC pinjol. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini. Channel yang selalu membersamai kalian semua dalam situasi gagal bayar kalian. Situasi telat bayar, tidak bayar di pinjaman online. Kali ini ya, saya akan membawakan sesuatu yang cukup penting buat kalian semua. Yaitu DC pinjol itu sebenarnya fiktif. Nah, seperti apa kita kupas tuntas ya. Dan kita akan bahas di channel ini yang memang satu-satunya channel yang mendorong mental kalian untuk lebih berani lagi, untuk membooster mental kalian semua dalam situasi gagal bayar, agar kalian makin teredukasi dan makin dicerdaskan. Karena hanya channel ini yang satu-satunya yang membahas terkait masalah penagihan-penagihan pinjol, ancaman dan teror-teror yang terkini, terupdate, yang selalu dibahas dan dikupas 3 kali sehari, tayang konsisten. Ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan kalian tonton ya, semuanya mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan dalam YouTube ini juga ada wadah untuk saling sharing, saling komunikasi, saling memberitahu, menginformasikan satu sama lain dari ujung Sabang sampai Merauke, ada semua tergabung di sini ya kawan-kawan. Untuk kalian yang mau join, silahkan, link dan tautannya ada di kolom deskripsi video ini atau saya sematkan di kolom komentar. Silahkan kalian cari ya. Dan sangat tidak mudah saya kasih tahu untuk bergabung dengan grup ini, karena ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, ada beberapa aturan yang wajib kalian ikuti. Dan pastikan kalian semua sudah menjawab apapun yang diajukan, pertanyaan maupun pernyataan yang harus kalian jawab. Silakan ya tergabung. Dan kawan-kawan semua, kita simak saja video kali ini, kita tonton dan dengar ulasannya ya. Semoga ini menjadi manfaat yang baik untuk kalian semua. Jangan skip atau jangan dilewat biar tidak ada informasi yang tertinggal. Ini yang didapati oleh salah satu dari nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Nah, kalian nanti akan melihat ya, sebenarnya DC pinjol itu fiktif. Sebenarnya mereka tuh tidak ada, tapi Anda lah yang membuat mereka ada dan mengada-adakan mereka. Nah, bingung kan pernyataan saya ini ya? Sebenarnya nggak ada. Ya, hanya Anda yang mengada-adakan. Nah, kita lihat ya. Seperti apa sih? Biar ketakutan kalian tuh makin berkurang. Biar Anda memiliki motivasi yang tinggi untuk segera melakukan gagal bayar. Lihat ya, nanti kalian akan melihat seperti apa yang saya tadi bilang dan saya statementkan buat kalian. Nih, saya tayangkan, kalian bisa baca juga ya, saya bacakannya. Tagihan bermasalah, tagline-nya. Pengirimnya Johan Wiguna kepada Anda, kepada nasabah ya. Patokan rumahnya apa? Jadwal pengambilan dana ke rumah tagihan pelaksanaan tanggal 23 Juni 2023 sampai 24 Juni 2023. Not 1. Siapkan materai. 2. Silakan stay di rumah. Alamat KTP. 3. Akan dikoordinasikan dengan RT RW setempat. 4. Siapkan dana lunas tanpa banyak alasan dan drama. Pembayaran dana secara transfer ditunggu hari ini pukul 13.00 untuk menghindari tim lapangan dapatkan promo diskon hari ini. Hapus denda 100%. Nah, saya tayangkan kembali. Nih, lihat nih. Jadwal pengambilan dana ke rumah tagihan pelaksanaan tanggal 23 Juni 2023 sampai 24 Juni 2023. Sementara ini bulan Agustus. Juni, Juli, Agustus, 2 bulan yang lalu. Sebenarnya mereka itu tidak menagih Anda. Mereka tuh hanya ngeblas ya. Mereka tuh secara serentak
dikirim tidak satu demi satu, one by one. Artinya Anda sebenarnya dibohongi oleh mereka. Sebenarnya mereka itu tidak ada, sejatinya mereka itu tidak ada. Hanya Anda yang suka panik duluan. Paham kan? Gila aja, ini bulan Agustus. Masih tercantum itu bulan Juni. Kemana? Hello? Juni, Juli, ini bulan Agustus. Nah, ya, kalian harus jeli di sini. Makanya apa sih alasan kalian takut ditagih oleh DC pinjol? Mereka hanya umpan ya, kasih umpan ke kalian sama seperti mancing. Ya, ketika Anda memancing, Anda masukkan umpan, ya, umpan yang sebagus mungkin, lalu Anda lempar. Setelah Anda lempar, tinggal menunggu siapa kira-kira yang nyaplok itu umpan. Sama halnya dengan seperti ini, mereka kirimkan banyak sekali. Via WhatsApp, via email, SMS ditebar sebegitu banyak. Tagihan-tagihan ke seluruh nasabah yang dia pegang datanya. Dan tinggal menunggu responnya seperti apa. Kalau mereka direspon, artinya mereka langsung ingin mengetahui siapa sih kira-kira yang merespon. Lalu baru ya dilacak seperti apa riwayat kredit dan lain-lain, seperti apa riwayat pembayarannya akan dilihat. Nah, sementara mereka akan tebar dulu. Nah, sama seperti ini, dan tidak sadar bahwa tulisannya atau kalimatnya, susunannya belum diupdate, belum diedit. Nah, kita harus jeli di sini ya, bahwa seperti inilah yang terjadi. Mereka menelanjangi diri mereka sendiri. Jadi DC-DC ini secara tidak langsung sudah mengupas dan menguliti dirinya sendiri. Bahwa sebenarnya mereka itu tidak siap melakukan penagihan. Hanya kita yang selalu merasa panik duluan. Ditagih ya, padahal Anda nggak lihat pesannya apa. Makanya apa-apa ya, ketika situasi sedang gagal bayar, apapun namanya jadi apa-apa ya, jadi apapun namanya gagal bayar, itu wajib gunakan akal sehat kita. Jangan kedepankan panik kita. Slow saja, nggak akan terjadi apa-apa kok. Kalian yang gagal bayar, sebenarnya situasi gagal bayar ini adalah sesuatu yang menguntungkan buat kalian. Menguntungkan apa? Secara finansial kalian tidak terganggu lagi. Secara finansial kalian tidak kebingungan lagi. Karena memang sejatinya kalian yang terjebak dalam gali lubang tutup lubang itu punya kapasitas hanya membayar satu angsuran pinjol saja. Kalian memiliki kapasitas gaji hanya 5 juta. Kalian utang 3 atau 4 juta. Sebenarnya hanya satu saja yang bisa kalian bayar. Tapi karena kalian terjebak gali lubang tutup lubang, kalian banyak utangan sehingga 5 juta pendapatan Anda, utang Anda 50 juta, akhirnya tidak sanggup bayar. Secara kapasitas tidak lagi memiliki ya kemampuan Anda untuk bayar. Nah, itulah kenapa saya bilang sebenarnya Anda hanya memiliki satu kapasitas bayar saja. Ya kawan-kawan, situasi seperti ini banyak dialami oleh kawan-kawan lainnya. Anda terjebak pinjol, bukan Anda sendiri. Tidak Anda sendirian. Banyak saudara-saudara kita lainnya yang sama, mengalami hal yang sama seperti Anda. Karena mereka pinjol memang menjebak banyak orang. Sengaja menjerat banyak orang agar masuk ke dalamnya, lalu diperas habis. Setelah habis, Anda dilempar. Nggak bisa minjam lagi. Ngerti nggak? Paham nggak? Jadi, Anda dihabisi nih dengan cara semua pinjol di ACC. Lalu Anda bayar, karena Anda takut. Bayar. Habis, ludes. Rumah digadaikan. Motor digadaikan ke leasing. Rumah ke perbankan. Habis sudah, Anda bingung. Bayar perbankan, rumah mau disita. Bayar motor yang digadaikan, motor mau disita oleh leasing. Stres kan? Sementara dana sudah tidak ada, habis untuk kepinjol, bayar sana-sini. Nah, itulah sama sekali ya saya bilang, mereka lebih banyak mudorotnya. Pinjaman online sengaja memeras kalian sampai habis, dipelintir habis. Sesudah Anda terjebak, nggak bisa ngapa-ngapain, Anda ya ada keinginan ya, Anda mau minjol lagi. Kali aja dapat minjol lagi, ternyata ditolak, tidak di ACC, dan itulah mulai bahayanya. Karena apa? Anda berharap akan terus-menerus bisa gali lubang. Tidak ada, kawan. Rumusnya namanya bayar hutang pakai gali lubang tutup lubang, nggak bakal selesai. Yang ada bunga dan lain-lain itu makin menganga. Anda makin kelelep dan nggak bisa. Ya diperbaiki, kondisi seperti itu nggak bisa diperbaiki kecuali Anda benar-benar nyerah, give up, kibarkan bendera putih, stop, dan gagal bayar. Itu salah satu opsi yang terbaik agar Anda tidak makin tersiksa hidupnya hanya gara-gara pinjaman online. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara kita melakukan hal-hal yang cukup konyol dengan cara mengakhiri hidupnya, bunuh diri hanya gara-gara tidak sanggup melihat situasi, fakta, keadaan ternyata di lapangan, dan ternyata dirinya sendiri yang ngalamin bahwa saya sudah puluhan aplikasi
Dan sudah puluhan juta yang tidak bisa terbayar. Dan rumah kenyataannya sudah ada di bank sertifikatnya. Motor BPKB-nya sudah ada di leasing. Sudah bingung. Dan lain-lain, ada utangan koperasi sampai utangan Bank Emok. Ngerti kan Bank Emok ya? Ya, bank keliling. Paham? Nah, sampai seperti itu. Ini fakta dan sering terjadi. Oke kawan-kawan, kalian paham? Jangan Anda buat ya di kepala Anda sebegitu menakutkan. Jangan kawan. Anda gagal bayar adalah bukan sesuatu hal yang menakutkan. Itu adalah sesuatu hal yang biasa juga terjadi dengan saudara kita lainnya. Yuk kita sama-sama tumbangkan pinjaman online ini, tumbangkan riba pinjol. Tidak ada yang bisa menumbangkan selain kita sendiri. Kita tidak sanggup bayar, sudah gagal bayar, stop bayar. Itu cara terbaik. Jangan pernah Anda melakukan gali lubang, tutup lubang, apapun kondisinya, semenakutkan apapun ancamannya. Biarkan saja. Kita banyak belajar ya. Di channel ini banyak dikupas terkait masalah gagal bayar teman-teman kita lainnya. Sampai ratusan juta, sampai 400 juta pun ada, pernah kita bahas. Silahkan kalian cek ya. Yang utangnya sampai 400 juta loh. Anda baru 2 juta, 3 juta sudah gemetaran. 400 juta. Sampai detik ini tidak ada ya masalah apapun, no problem. Yang penting ketenangan hati. Anda bisa tenang, itu kunci utamanya. Anda responnya tidak panik, itu paling utama. Kunci paling utama. Nggak usah panik. Apa yang perlu Anda panik? Ya, nggak usah panik, biarkan. Ya, apa yang terjadi saat ini kita nikmati. Anda dilaporkan ke polisi? Nggak mungkin. Anda dilaporkan penipuan? Nggak mungkin. Anda digugat secara perdata? Tipis kemungkinan terjadi. Karena besar pasak daripada dia. Besar pengeluaran, besar budget, besar biaya-biaya perkara yang akan timbul dan akan muncul yang harus mereka bayarkan dibanding dengan kecilnya hutang Anda. Atau hutang cuma 5 juta, 5 juta, 10 juta, 8 juta ya. Itulah utang yang tidak mungkin sepadan dengan biaya yang akan mereka keluarkan ketika mereka harus berproses secara hukum. Karena perusahaan pinjol bukan dibuat untuk berdebat dengan Anda di pengadilan, tapi mereka ingin memiliki profit atau cuan. Paham? Oke, kalau begitu ya, saya pamit. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya mohon feedback yang terbaik dari kalian. Cukup ketik dan tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan segala macam ancaman apapun via online. Ini hanyalah via online. Biarkan saja, tidak mungkin terjadi dengan offline. Itu hanyalah ketakutan yang Anda buat, opini yang Anda tancapkan di pikiran dan otak kalian semua. Dan sebenarnya itu tidak ada ya. DC pinjol, fiktif. Apa yang mereka kerjakan, fiktif. Apa yang mereka sering ancam-ancamkan, fiktif. Jadi tidak ada. Clearkan pikiran kalian. Jangan takut. Ojo kendor. Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa, saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Apa yang tadi kalian lihat, ada kesalahan tulis, itu bukan kesalahan, itu memang kebiasaan mereka. Mereka bilang menagih ya, sampai dengan tanggal 24 Juni ya, kalau tidak salah tadi sampai bulan Juni ini Anda belum menyelesaikan pembayaran, maka mereka akan menjemput begini begitu ya. Nah, mereka tidak sadar ini sudah bulan Agustus, tapi mereka masih mencantumkan bulan Juni. Artinya mereka memang tidak siap untuk melakukan penagihan secara detail ke kalian. Mereka hanya random atau mereka hanya langsung secara massal mengirimkan SMS, mengirimkan WhatsApp, dan mengirimkan email seperti tadi ya, di-blast langsung emailnya. Mereka berharap Anda merespon setiap pesan yang mereka kirimkan. Baik itu pesan email, pesan WA, ataupun pesan SMS. Itu yang mereka inginkan. Karena sekali Anda merespon, artinya ada kehidupan di nomor tersebut. Ada kehidupan di alamat email tersebut. Artinya Anda menjadi prioritas target untuk mereka terus-menerus tagih. Setiap ada jawaban dari pesan yang mereka sampaikan, artinya Anda merespon. Setiap respon adalah peluang bagi mereka untuk terus mengejar Anda agar Anda bayar. Untuk memaksimalkan apapun yang mereka lakukan, digas terus Anda agar Anda bayar. Itu poin utamanya. Paham?
Oke kawan-kawan, saya pamit ya. Seperti biasa saya ingin doakan kalian semua yang saat ini sedang terbaring sakit, sedang sakit. Semoga Allah pulihkan sakit kalian, Allah kembalikan kalian menjadi sehat, bugar kembali, sehat raga, sehat mental juga ya. Dan kawan-kawan, saat ini yang banyak sekali teror silih berganti datang ke handphone Anda siang malam, membuat Anda malu ke teman, ke bos di kantor, dan ke rekan-rekan lainnya. Sabar, ikhlaskan ya. Itu adalah bagian dari resiko yang harus kalian ambil saat gagal bayar pinjaman online, dan mudah-mudahan kalian semua bisa melewati dengan baik-baik saja. Kawan-kawan, saya pamit ya. Nah, saya sapa untuk seluruh subscriber dimanapun berada. Salam hormat untuk kalian semua. Mudah-mudahan ya, saya doakan khusus nih ya untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sebagai subscriber saya yang benar-benar setiap menonton setiap tayangan-tayangan video yang saya sajikan, kalian mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, disehatkan jiwa raganya, diperluas rizkinya, Allah akan permudah dan perlancar jalan ikhtiarnya, dan Allah berikan keberhasilan atas setiap ikhtiar dan pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan. Stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.